gimana? Untuk kuliah pakar EKG-nya masih belum, Kak. Oh gitu. BTW kalau skill EKG itu yang ngajar siapa ya? Maksudnya ada dokter siapa aja maksudnya? Kalau di kami itu ada dokter Hana sama dokter Kaputi. Oh dokter Kabut atau dokter sama SPJP ya. Ya wes. Tapi diajarinya yang normal dulu kan tetap ya. Masih belum ada yang EKG patol belum ada kan? Masih normal dulu, Kak. Oke ya wes ya. Dulu tuh soalnya di zamanku EKG itu masuk ini praktikum faal ya. Jadi lebih susah. Masa kayak lebih menantang gitu ya. Karena kan kayak macam-macam ya, ada di tesnya, ada upraknya. Kalau skill kan ya udah SDJS. Oke, mari kita mulai. Nanti kita ya sedikit-sedikit bisa buat belajar skill, tapi fokusnya ini kan nanti kayak kalau ngecek UTB UAB yang ada EKG-nya ya, karena kita banyak ngomongin teori. Aduh, maaf. Oke, mari kita mulai. Biasa ya, kalau ada yang mau tanya atau apa di tengah-tengah aja ya, langsung potong aja, nggak apa-apa. Ini untuk Loh, oke, udah kelihatan ya? Udah nonton? Udah, halo? Sudah kelihatan, Kak. Oke, kameraku udah ada belum? Udah ya? Sudah, Kak. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau, ya pokoknya ini ya, lanjutan dari yang kemarin ya, karena kita masih ngomongin jantungan. Sekarang kita ngomongin fokus ke EKG ya. Jadi EKG itu ya buat yang belum skill, intinya jantung itu bisa direkam pakai alat namanya EKG ya. EKG itu singkatannya elektrokardiogram. Bahasa Inggrisnya ECG ya, kardionya tinggal diganti huruf C, oke? Nah, EKG ini hanya bisa melihat dari irama jantung ya. Jadi EKG ini bisa memperkirakan irama jantung dengan berbagai komponennya. Jadi misalnya heart rate, terus kayak iramanya bagaimana gitu-gitu ya. Tapi dia dari irama jantung itu kita bisa memperkirakan morfologinya. Jadi misalnya, oh jantungnya ada pembesaran di mana gitu ya. Terus misalkan ya pokoknya ada kelainan atau kerusakan sel jantung yang mana. Nah itu tuh bisa kita perkirakan dari ECG. Sekali lagi itu perkiraan ya, tapi kalau misalkan mau benar-benar beneran harus di pemeriksaan penunjang yang lain gitu ya. Contohnya kayak di echo ya, ekokardiogram itu modelnya kayak di USG gitu, tapi USG jantung ya. Jadi sekarang kita belajar yang EKG-nya dulu. Dan ini tak garis bawah ya teman-teman ini, karena sekarang ini masih RSP fase 1 kan otomatis saya belajarnya normal dulu ya. Tapi ini harus ini banget ya, masa harus nyantol banget di otak tuh ya. Jadi harapannya nanti EKG ini sampai nanti bakal ketemu lagi di Respi Karvas 2. Cuman yang jelas EKG ini kompetensi 4A. Jadi kita harus bisa menyelesaikan hingga interpretasinya dan waktu kita merujuk dan lain sebagainya itu bukan kayak kita cuma nyerahin foto EKG-nya doang ya, tapi kita harus tahu tuh kena apa, bahkan kita harus tata laksana awal. Jadi misalkan bahkan tata laksana sampai tuntas bahkan ya. Jadi misalkan gambaran EKG jantungnya bagaimana, kita nanti harus ngasih obat apa gitu ya. Nanti itu waktu respi 2. Nah, makanya bekalnya ini fondasinya harus dikuatkan di respi 1 ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin ini dulu ya, biar nggak bingung nanti sampai ke belakang. Karena kan kalian baru pertama kali lihat gambar EKG, pertama kali tahu EKG kan, mungkin ya belum skill juga ya. Kalian mungkin kalau misalnya lihat di sinetron, kalian taunya cuman kayak tit gitu kan ya. Nah, dia tuh, terus habis itu kalau misalnya kayak gitu, ada EKG tit gitu ya, terus habis itu DC shock. DC shock itu yang di pacu jantung tuh yang dijebrek gitu ya, ngawur ya, gelombang asinus seperti itu yang tit itu nggak boleh dijebrek ya, itu ngawur banget sinetron itu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang asinus begini, nanti kalau RSP2 itu harusnya tuh di pijat jantung yang kayak di RJP itu ya, yang dadanya ditekan-tekan. Nah itu tuh harusnya seperti itu ya, nggak boleh dijebrek, ngawur sekali. Kayak itu. Nah, jadi sekarang mari kita belajar mereview lagi yang kemarin masalah konduksi jantung ya.
Kalau masa ngomongin masalah kelistrikan jantung, ya konduksi jantung, yang pertama dimulai dari SA node dulu ya, SAN tuh ada sinoatrial node. Sesuai namanya dia sinoatrial, otomatis dia ada di atrium. SA node cuma ada di atrium sebelah kanan ya, jadi nggak ada di kanan dan kiri. Nah, caranya menghubungkan, nanti ada kemarin kalau ingat namanya adalah Bachmann's bundle. Nah, dia itu yang akan memberikan sinyal kalau ada listrik dari kanan, itu yang kiri juga akan berkontraksi gitu ya. Terus selesai dari SA node, dia akan turun nih ke AV node. Sesuai namanya atrioventrikular. Berarti dia tempatnya ada di antara atrium dan ventricle. Sama, kanan juga ya. Terus setelah dari AV node, habis itu dia ini masuk ke His bundle atau bundle of His nih ya. Nih, tempatnya ada di sini, oke. Terus dari bundle of His, dia akan bercabang dua gitu. Sesuai dengan letaknya, kalau yang kanan namanya RBB atau right bundle branch, yang kiri adalah LBB atau left bundle branch gitu ya. Terus sampai dia di apex jantung, udah paling bawah, terus dia akan munting ke atas ya, kembali lagi ke atas konduksinya tapi ke arah lateral jantung. Itu nanti dia akan ada serabut Purkinje gitu ya. Jadi ada 1 SA node, 2 ada AV node, 3 ada bundle of His, 4 ada RBBB dan LBBB, 5 ada serabut Purkinje. Oke. Jadi konduksi jantung harus di luar kepala, urutannya begitu ya. Oke. Nah, itu review dulu masalah konduksi jantung. Jadi biar nanti ke belakang nggak bingung. Nah, sekarang kita ngomongin tentang bagaimana kok sandi rumput di EKG itu ya, Anda melihatnya seperti sandi rumput, bukan? Nggak tahu ya, kan itu maksudnya apa. Nah, sandi rumput EKG itu bagaimana kok bisa terbentuk begitu ya. Nah, jadi EKG itu gelombangnya itu tuh ada gelombang yang lurus gitu ya, kita sebutnya dengan gelombang isometrik ya, namanya juga iso. Kemarin kalau di isovolumik, iso artinya tetap ya. Kalau isometrik ya udah, metrik itu kan artinya matrix itu artinya garis ya, berarti garis lurus itu artinya isometrik ya. Terus nanti ada defleksi positif, ada defleksi negatif, begitu intinya ya. Jadi intinya yang dibilang defleksi positif apabila dia berada di atas garis isometrik. Sedangkan kalau defleksi negatif dia ada di bawah garis isometrik, wes ya. Oke. Nah, terus ya defleksi positif itu disebut juga positif kompleks sama saja. Terus kalau misalkan defleksi negatif disebut dengan negatif kompleks. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ini nice to know saja ya, tapi teman-teman harus paham tuh. Jadi EKG itu menganut prinsip perkutupan ya, kutub-kutub. Kalau misalnya kalian ingat dulu di kimia ada kutub positif dan kutub negatif ya, bukan utara selatan tapi positif dan negatif gitu ya. Nah, intinya kalau misalkan dia itu arah dari konduksinya atau arah kelistrikannya itu berasal dari negatif menuju positif gitu ya. Jadi artinya dia itu selalu menuju ke positif, maka ya hasilnya adalah positif. Jadi yang dilihat adalah tujuannya gitu ya. Yang dilihat adalah tujuannya, oke. Kalau tujuannya adalah positif, maka dia akan menghasilkan defleksi positif. Sedangkan kalau misalkan ini di sini kutubnya negatif, positifnya di sini, dia itu arahnya nanti berkebalikan, arah vektornya itu berkebalikan. Nah, berarti tujuannya apa? Tujuannya adalah negatif, nanti dia akan menghasilkan defleksi negatif, begitu ya. Oke. Nah, sekarang ada nanti di beberapa sadapan-sadapan jantung yang dia itu akan tegak lurus dengan sumbunya, ya gitu ya. Jadi kan kalau bisa kamu tadi bilang ada sumbu negatif positif. Nah, dia itu arahnya tegak lurus, jadi bentuk sudut siku-siku begini ya, 90 derajat begini. Nah, kalau membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dari sumbunya, maka dia akan menghasilkan kompleks namanya bifasik. Maksudnya apa kompleks bifasik itu? Artinya adalah ukuran atau tinggi gitu ya, tinggi dari defleksi positif dan defleksi negatif itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ke atas misalnya 3 kotak, ke bawah 3 kotak juga, itu disebut dengan bifasik kompleks gitu. Oke, wes ya. Wes, sampai sini insya Allah nggak ada yang tanya ya, karena kan ini prinsip-prinsip lah. Misalnya nanti ada gelombang P lah. Gelombang P itu kenapa kok naik ke atas gitu ya. Terus gelombang Q kenapa kok Q itu turun ke bawah. Nanti kita bakal cari tahu itu gitu ya. Mungkin kalau misalnya dulu aku sih waktu di praktikum atau aku tahu ada di kelasku tuh dulu yang masuk di skill, ya udah pokoknya dikasih tahu aja. Oh, P itu waktunya apa, QRS itu waktunya apa. Cuman nggak di secara mendetail lah ya. Kenapa kok P itu ke atas, Q itu kok ke bawah. Nah itu ya. Jadi teman-teman harapannya les sama aku ini bisa paham gitu ya. Intinya kalau
gelombang yang hasilnya positif, itu berarti dia itu searah dengan sumbunya, artinya menuju ke sumbu positif, gitu ya. Kalau negatif ya berarti menuju yang sebaliknya atau menuju ke sumbu negatif. Oke, paham ya? Nah, ini dia kenapa kok semua itu bisa terbentuk ya. Mari kita pelajari satu persatu gitu ya. Oke. Jadi tadi aku bilang ya, kalau misalkan kelistrikan atau persumbuan, perkutupan itu yang seyogianya gitu ya, yang seharusnya itu dimulai ya dari negatif ke positif. Artinya tujuannya harus positif gitu ya. Oke, intinya sekarang di kondisi yang A gitu ya. Di kondisi yang A ini adalah kondisi relaxation ya, atau intinya tidak terjadi apa-apa lah ya. Sebenarnya bukan relaksasi juga, tapi kalau misalnya titik awal ya udah intinya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, dalam kondisi tidak terjadi apa-apa, itu tuh muatan yang berada di dalam miokardium atau atau sel-sel otot jantung itu tuh lebih negatif di dalam sel gitu ya. Nah, seperti yang kita bahas kemarin di fisiologi jantung, intinya dia tidak akan terjadi apa-apa kalau yang di dalam muatannya negatif semua gitu ya. Maka dia gambaran EKG-nya akan isovolumetrik seperti ini gitu ya. Dia hanya garis lurus saja. Oke. Nah, terus tadi ada nih sebuah kelistrikan masuk, terserah kamu mau dari SA HV, misalkan kita dari SA node duluan ya. Nah, SA node nih masuk ini menggetarkan jiwa raganya si miokardium gitu ya. Nah, otomatis tadi kalau kemarin ingat, pertama kali yang membuka adalah kanal natrium, terus disusul kalsium dan seterusnya gitu ya, ada fase-fasenya. Nah, yang pertama kali menggetarkan itu membuka kanal ion gitu ya. Di sini ada kanal-kanalnya banyak nih, di sini kotak-kotak gitu ya. Nah, kanalnya itu akhirnya membuat ion-ion yang tadinya di luar itu yang positif-positif masuk semua ke dalam gitu ya. Masuk semua ke dalam. Oke, nah karena di dalam ini mulai positif, maka dia akan mulai terbentuk positif kompleks ke atas. Gitu ya. Jadi sesuai dengan sumbunya, positifnya akan masuk ke dalam nih, gitu ya. Semakin lama ini sampai setengah sel, sampai akhirnya full sel ya di yang di ini. Kalau di yang udah sampai hampir setengah sel gini ya, hampir setengah sel ini tadi, kalau hampir di setengah, apa ini? You receive a request. Iya ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah sampai setengah sel, hampir seluruh sel, nah dia tetap akan defleksi positif terus gitu ya. Oke. Nah, sekarang sampai dia kondisi benar-benar full nih ya. Nah, ini ya dia benar-benar full contraction gitulah ya. Nah, kalau full contraction gitu ya, dia itu nanti sama aja tetap akan dia menghasilkan defleksi positif yang di puncak. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang ya pertanyaannya, defleksi negatifnya itu menandakan apa gitu ya. Defleksi negatifnya itu ingat, ini sebenarnya bukan dibilang defleksi negatif. Yang dibilang defleksi positif itu satu pasang gini. Jadi ada satu naik dan satu turun gitu ya. Ini disebut dengan positif kompleks gitu. Jadi kalian jangan bingung sendiri. Turun di sini, turun gunung di sini itu tuh bukan negatif kompleks ya. Yang dibilang negatif kompleks itu kalau dia di bawah isometrik begini. Oke, nah artinya kalau dia itu sudah sampai full semuanya itu di dalam sel itu ionnya itu akan positif ya, dia itu akan membentuk positif kompleks yang utuh. Nah, positif kompleks utuh itu terdiri dari naik gunung dan turun gunung begitu ya. Oke, nah sekarang di kondisi yang E itu hanya berbeda kutub saja. Nanti itu di EKG itu ada berbagai sadapan, macam-macam, banyak banget sadapannya. Nah, ada sadapannya nanti proyeksi terhadap jantung itu berkebalikan dengan kelistrikan jantung gitu ya. Kalau kalian tadi perhatikan gambar jantung kan rodok miring gini ya. Nah, kelistrikan itu kan ke arah sana. Jadi ke arah apa guys? Ke arah tenggara. Nah, gitu ya. Kelistrikan jantung itu ke arah tenggara, begitu, ya kan? Nah, nanti ada sadapan-sadapan jantung itu yang dia itu proyeksi terhadap jantung itu benar-benar berkebalikan dengan arah tenggara, yang mana berarti barat laut gitu ya, berarti ya. Misalkan nanti ada sadapan yang ada posisinya ada di bawah sini. Nah, jadi karena posisi sadapan di sini, dia itu akan melihat proyeksi jantung ke arah sana, begini. Nah, otomatis ini kan berkebalikan ya sama arah tenggara. Nah, nanti kutub inilah yang menyebabkan dia itu posisinya menjadi defleksi negatif. Nih lihat, awalnya tadi positifnya sumbu positif sebelah sini. Nah, kan dia tadi masuk dari sini kelistrikannya dia menuju ke arah positif gitu kan. Sesuai prinsip tadi kalau menuju positif dia terjadi defleksi positif.
Nah, intinya di beberapa sadapan nanti dibalik sumbu negatifnya yang ada di sini gitu ya. Nah, ini kan tadi arahnya ke sini nih. Nah, tapi tetap walaupun itu tadi ion positif yang masuk, tapi apa? Menuju ke kutub negatif. Jadi ingat prinsip di awal, semua itu berdasarkan tujuannya kemana. Kalau tujuannya negatif, dia akan membentuk negatif kompleks. Begitu nggih? Oke, jadi jangan bingung sendiri masalah kompleks-kompleksan. Gitu ya. Ingat terus kompleks negatif itu gak satu paket, ada turun gunung, ada naik gunung, enggak ya, turun lembah, naik lembah gitu intinya ya. Jadi satu ini disebut dengan negatif kompleks gitu. Jadi jangan bingung sendiri, oh gak mesti kalau naik itu pasti positif, jadi kalau misalnya ini ada positif ada negatif, bukan begitu ya. Oke, sudah. Terus nah ini adalah apa namanya, sama seperti tadi ya, sekarang posisinya adalah dipol. Nah, jadi sekarang itu OTW repol gitu ya. OTW repolarisasi gitu. Nah, intinya kalau waktu relaksasi terjadinya gimana? Nah, tadi kan awalnya itu birunya full tuh ya. Nah, karena birunya full tadi itu akhirnya menyebabkan saat repol itu si ion positif di dalam sel keluar semua gini. Nah, keluar semua. Lihat kutub positifnya di sini, kutub negatifnya di sini. Tadi kan arahnya udah jeduk mepet ke sini ya. Yang namanya juga kalau misalnya sudah mepet jeduk, dia akan putar balik tuh ke belakang ya. Nah, ya udah akhirnya si ion positifnya dia akan keluarnya ke arah kutub negatif. Maka dia mulai terbentuk negatif kompleks begitu ya. Terus lama-lama habis semua tuh, keluarnya banyak ya. Akhirnya merah-merah semakin ke sini sampai full. Sampai kalau dia udah notok jedok, berarti dia akan terbentuk negatif kompleks yang sejati begitu ya. Jadi ada turun lembah dan ada naik lembah gitu. Oke, ini nanti ada ilustrasi saja, nanti kita bahas di setiap fase. Terus ya, itu tadi penjelasan masalah kompleks, jadi agar teman-teman tidak bingung sendiri masalah positif kompleks dan negatif kompleks. Oke, nah sekarang kita tuh dalam meninjau EKG teman-teman, kita itu kan ada banyak ya, nanti akan ada bahasannya tuh, ada lead prekordial sama lead ekstremitas ya. Jadi ada AVR, AVL, AVN, AVL, terus V1 sampai V6 tuh ya, banyak banget ya. Nah, tapi lead 1 sampai lead 3. Nah, dari semua sadapan-sadapan itu ya, kita itu dalam interpretasi apalagi buat yang EKG normal, yang akan kita jadikan patokan adalah lead 2. Gitu ya. Yang kita jadikan patokan adalah lead 2. Nah, lead 2 itu terbentuk dari apa gitu ya? Terbentuk dari vektor antara right arm ya sama left leg ya. Kalian bayangkan nih orang, misalnya ini right, ini left ya. Nah, dari right arm ke left leg begini. Ingat tadi yang normal banget gitu ya. Itu tuh arah konduksi jantung ke arah mana, guys? Tenggara, sesuai kan? Nah, gitu. Jadi lead 2 adalah lead yang paling menggambarkan arah konduksi jantung yang fisiologis mulai dari SA node sampai serabut Purkinje begitu. Maka itulah alasan kenapa kita itu fokus banget melihat ke lead 2 dulu, baru sadapan-sadapan yang lain, karena dia itu arah vektornya yang paling sesuai lah ya, yang paling arah tenggara di antara lead daripada sadapan-sadapan yang lain begitu ya, yang paling sejajar dengan sumbu jantung, dengan sumbu konduksinya. Begitu ya. Jadi kita akan jelaskan masalah segitiga Einthoven. Oke. Lanjut dulu. Oh ya, terus berarti tadi dia arahnya kalau yang dari right arm itu dia kutub negatif, yang left leg itu kutub positif ya. Sesuai dengan tadi ya. Selalu berjalan dari kutub negatif ke positif. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah jantung. Kenapa kok bisa berbentuk seperti gambaran EKG itu, wes ya. EKG bukan seperti yang digambar-gambar di kaos-kaos ya, atau misalkan apa di mana-mana yang cuman kayak sandi rumput ngawur ya. Yang di kaos-kaos itu intinya dia itu sudah gagal jantung ya. Dia tuh dia udah nyeri dada, kondisinya dia udah jantung koroner gitu lah kalau aku baca ya. Jadi gambaran EKG yang normal seperti ini ya, nih enggak, dia sudah hafal pasti begini ya. Ini P, Q, R, S, T, gini. Ini yang paling normal yang begini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membedel satu-satu ya. Kenapa kok dia itu bisa terbentuk seperti itu, wes ya. Ini adalah disatukan satu gelombang lah ya. Satu pasang gelombang itu seperti itu. Oke, wes. Mari kita marki
algebra ya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pembentukan apa ku jenenge? Pembentukan gelombang P ya. Sisik bijin. Oke ya. Aku ulang. Yang pertama adalah pembentukan gelombang P. Gelombang P itu yang mana ini? Gelombang yang gunung kecil yang paling pertama, gitu ya. Nah, gelombang kecil yang paling pertama itu tuh juga disebut dengan fase dipolnya atrium. Ya, ini yang nomor 1, oke. Gelombang P itu sama dengan dipolnya atrium, gitu ya. Nah, ingat kemarin intinya dipol itu artinya apa sih? Dia ngecrot ya, dia tuh kontraksi artinya itu dipol ya. Dipol atrium artinya darah dari atrium itu mau diturunkan ke bawah gitu. Jadi darah dari sini dan dari sini itu mau diturunkan ke ventricle begitu ya, melalui katup trikuspid dan mitral. Oke. Wes. Nah, maka dalam kondisi ini yang memberi kelistrikan siapa? S anode ya, yang memberikan kelistrikan paling pertama. Gitu ya. Oke. Nah, dari S anode ya udah arahnya ya ke arah ke kelistrikan jantung yang berikutnya, yaitu dari SA ke AV, begitu ya. Nah, ingat tadi arahnya ke tenggara ya, sesuai kan nih pada lead 2 dia itu kan arahnya tetap ke tenggara kan, makanya karena dia itu arahnya dari negatif ke positif, maka dia akan membentuk defleksi positif atau positif kompleks, begitu ya. Oke, sudah. Nah, ini kondisi ventrikelnya masih unstimulated ya, karena sekali lagi dia masih dipol atrium. Sudah? Wes. Sudah selesai. Oke, sekarang kita menuju ke tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua ini, kenapa kedua sendiri? Tahap yang kedua ini kita sebut dengan PR interval, begitu ya. Sesuai namanya interval itu jeda ya. PR itu artinya ya jeda di antara gelombang P dan R gitu intinya nanti ya. Nah, tapi gelombang P dan R-nya itu harus kita definisikan yang mana ya. Kembali ke gambaran satu gelombang yang atas ini, perhatikan ya. Gelombang yang atas ini adalah P, yang rodok mindrik kayak benar-benar kayak rumput ini adalah QRS kompleks, sedangkan gambar yang ini adalah T ya, PQRST gitu. Oke, yes. Nah, kalau PR interval lah, R-nya sama R itu kan yang atas ya, berarti inki yang ke bawah, R itu yang ke atas, S itu yang ke bawah lagi, begitu. Nah, tapi kan susah banget ya menilai R yang di tengah-tengah itu lah ya intinya. Maka PR interval ini diartikan jarak dari akhir gelombang P ke awal QRS kompleks, begitu. Ya, jadi biar kalian nggak bingung, PR interval itu adalah jarak atau ya pokoknya ya jarak dari akhir gelombang P nih. Gelombang P akhir kan ini nih yang aku titik ya, itu kan P akhir. Sampai awal QRS kompleks sebelum nanti terbentuk defleksi negatif yang ke bawah. Yes ya. Oke. Nah, PR interval dia itu bentuknya adalah flat line nantinya ya. Dia itu akan membentuk flat line. Karena apa? Kemarin kalau dia itu di posisi PR interval ini, dia itu kelistrikannya akan berhenti di AV node. Kemarin kalau ingat di pertemuan sebelumnya, AV node tuh punya fungsi spesial gitu ya. Dia itu akan delay ya kan, yang kurang lebih 1 sekon. Masih ingat, ada yang masih ingat nggak? Fungsinya buat apa ya delay AV node 1 sekon itu? Untuk agar atrium apa ya Kak, airnya tidak cepat-cepat. Gimana? Benar-benar yang tidak cepat-cepat? Agar tidak cepat-cepat dipompa gitu Kak, biar cukup yang dipompa nantinya. Oke, Oke, betul. Terus ada lagi yang ingin menyempurnakan jawabannya lagi. Kenapa kok harus di-delay di situ? Ada. Lali ya, udah lupa, udah seminggu yang lalu, nggak apa-apa. Jadi itu berfungsi untuk itu, benar tadi ya. Jadi biar nggak cepet-cepet. Tujuannya apa? Tadi kan atrium nih ya, ke fase yang pertama, atrium kan mau nyumbang darah ke ventricle. Nah, agar darahnya itu benar-benar semuanya diyakinkan masuk ke ventricle semuanya gitu. Karena kalau kembali lagi ke
hemodinamik yang kemarin dari ventricle itu mau dicerot kemana? Dicerot ke paru sama dicerot ke seluruh tubuh. Jadi harus dipastikan kalau misalkan darahnya itu cukup, benar-benar nggak ada darah yang tersisa gitu intinya ya. Nah itu makanya memberikan kesempatan untuk atrium itu fully contracted. Jadi memberikan kesempatan bagi atrium itu kontraksi maksimal sebelum akhirnya si ventricle yang kontraksi gitu ya. Oke, nah itu. Nah, karena dia itu berhenti di AV node begini, namanya juga delay, dia itu yang nggak menuju ke tenggara, nggak menuju ke barat laut, nggak menuju kemana-mana lah. Intinya karena dia diam, maka yang terbentuk adalah garis flat line begini ya. Garis isometris yang sejajar di garis isometris begitu ya. Karena dia lagi ngapa-ngapain gitu. Sudah ya? Oke. Sudah, setelah itu kita kita menuju ke pembentukan QRS kompleks ya. Ini yang dibagi nih, berarti ada 3A, nanti di sini 3B, di sini 3C gitu ya. Tapi yang jelas ini nanti 3 itu akan menggambarkan QRS ya semuanya ya. Berarti I-nya yang 3A, R-nya yang 3B, S-nya 3C ya. Oke, sekarang kita ke 3A dulu. Gimana cara pembentukan gelombang Ki gitu ya. Tadi selesai dari AV node ya, selesai dari AV node dah diturunkan nih ke bawah ya. Seperti kalian tahu ventricle itu dia mau ngecerot kemana guys? Yang kanan dia ngecerotnya ke paru, yang kiri dia ngecerotnya ke seluruh tubuh begini ya. Kamu lihat deh proses cerotnya ini tadi ya. Kamu bisa bayangkan misalkan kamu punya balon yang gambarnya yang bentuknya segitiga begini lah ya. Terus kamu itu mau mengeluarkan ini kan pompa apa jenenge? Katupnya itu kan ada di sini nih posisinya. Nah, katupnya ada di sini sama di sini nih. Nah, katupnya ada di sini. Artinya katupnya tuh dia naik gitu loh guys ke atas ya kan. Otomatis dia tuh diputar gini ya, namanya darah itu alirannya tuh mutar gini gitu ya. Jadi bukan bukan ventricle pompanya ke bawah gini bukan. Tapi dia putar ke atas. Nah, otomatis kalau misalkan kamu itu mau memoncrotkan ke atas, yang kamu tekan balonnya, yang kamu pijet itu tuh yang di bagian bawah apa di bagian tengah apa atas menurutmu? Kalau izin jawab Kak, kalau menurut saya dari bawah. Bawah ya kan, ya iyalah ya, kamu pikir aja logika bener ya. Intinya dipencet dari bawah biar dia bisa bonjrot ke atas begitu ya. Maka berarti di fase ini itu yang mengalami contractility ini adalah yang di siapa yang paling bawah banget. Nah gitu ya, yang paling bawah banget itu tuh kan tadi bagiannya RBB dan LBB gitu ya. RBB LBB ini dia tadi kalau ingat dia sampai pol, sampai ke apex jantung, dia itu akan ketemu sama serabut Purkinje. Nah, di proses inilah ya, proses bareng-bareng inilah pokoknya gitu ya. Nah, itu tuh dia akan terbentuk. Nah, dia itu akan terbentuk gelombang Ki. Nah, gelombang Ki ini disebut dengan septal dipole. Nah, gitu ya. Jadi kontraksinya septal. Septal itu kan artinya septum. Septum itu artinya penyekat gitu ya. Makanya tadi ada RBB dan LBB gitu kan. Karena ada yang inilah. Pokoknya ada penyekatnya di antara kedua itu gitu ya. Wes, gitu ya. Nah, tadi berarti agar kamu tadi itu cerotnya ke atas, yang kamu tekan itu kan yang bawah ya kan ya, otomatis dia itu akan menimbulkan menimbulkan gelombangnya apabila sumber kelistrikannya itu dari bawah begini ya. Kamu anggap tadi yang kamu tekan itu adalah dari sumber kelistrikannya, berarti sudah sampai di serabut Purkinje. Nah maka guys, kamu tadi ingat kalau misalkan kalau defleksi positif itu kan kalau dia ke arah tenggara, positifnya di sini, negatifnya ada di sini ya, ke arah tenggara sana. Nah, sedangkan ini kamu mau mencerot ke atas tadi kan kelistrikannya dari bawah, otomatis dia apa guys? Berkebalikan kan arahnya, dia malah ke atas begini gitu ya. Dia malah persiapan ke atas begitu kan. Nah, maka karena dia itu berkebalikan arahnya, maka dia sempat mengalami defleksi negatif begitu. Ya. Jadi dia ke bawah gitu, karena yang buat tekan adalah yang bawah gitu. Ya, sudah, oke. Sekarang masuk ke 3B ya.
Nah, saat digali ya intinya tuh sama. Ini proses 3ABC itu simultan lah ya, bersama-sama dan terjadi begitu sangat cepat. Jadi kalau misalnya di fragmen begini, dipisah-pisah itu sebenarnya prosesnya sama saja. Nah, di proses ini tadi selesai dari RBBB ke LBBB sama, dia itu prosesnya fokusnya gitu ya. Fokusnya pada gelombang R ini sama masih di bagian AV node menuju ke RBB LBBB hingga ke serabut Purkinje sama. Nah, maka kekuatan apa? Nggak kepencet kali ya. Oke, kepencet ya. Nah, maka dia itu sama saja yang akan dihasilkan kalau dia ini berfokusnya pada yang ke arah yang yang searah dengan vektornya gitu ya, ke arah tenggara, positifnya di sini, negatifnya di sini gitu. Ya sudah, waktu ini banget gitu ya, itu adalah waktu dipolnya ventrikel begitu. Oke, dipolnya ventrikel sama, dia akan menghasilkan ini apa jenenge defleksi positif gitu ya. Wes, oke. Nah, yang 3C sama sebenarnya prosesnya, masih sama-sama dipol juga dari ventrikel, cuman dipol di bagian yang paling akhir. Tadi sudah sampai apex nih guys ya, udah notok jedok, dia balik ke atas tuh serabut Purkinje ya, balik ke atas begini. Dulu. Guys ya, ada telepon. Maksudnya nggak tahu nih HP-nya siapa yang telepon. Ampun. Ya, sebentar. HP-nya mamaku bunyi. Oke, maaf ya, ada sedikit. Oke, wes ya, kembali lagi ke sini. Tadi udah notok jedok. Nah, saat dia udah notok jedok gitu ya, dia tuh arahnya ke atas begini ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, begitulah ya, ketemu sama serabut Purkinje. Nah, terus habis gitu, ya udah kalau misalkan dia tuh berkebalikan ini kan positif di sini ya, negatifnya ada di sini, ya kan? Nah, dia menuju ke arah kutub negatif, ya sudah dia akan terbentuk defleksi negatif. Nah, ada satu hal yang terpenting banget ya guys dari QRX kompleks ya. Perlu diingat lagi fisiologi jantung yang kemarin. Antara, ini kan sampai di ventricle ya, berarti sekarang pertanyaannya adalah right ventricle sama left ventricle dia lebih tebal mana kemarin? Left ventricle, Kak. Left ventricle ya, dia yang menang nih, dia yang paling tebal dindingnya. Karena tugasnya dia lebih berat, dia harus memompa hingga ujung rambut, hingga ujung kaki ya. Karena dia akan memompa ke sistemik ke seluruh tubuh. Nah, otomatis sumber kelistrikan dari dinding yang tebal juga lebih besar gitu ya. Intinya tuh dia akan lebih besar. Nah, kalau misalkan segala sesuatu, misalnya ya kamu sholat ya sebelahan, yang satu tuh orangnya besar atau orangnya kecil ya kan. Otomatis kalau misalkan orang misalnya di sini orangnya gemuk ya, gemuk itu gimana gini misalnya, terus di sini juga gemuk gitu ya, terus tapi di sini ceking gitu ya misalnya di sini, otomatis dia akan kegeser ke sana kan ya. Nah, otomatis kan yang kecil ini dia akan kegeser sama seperti itu. Karena yang di sebelah kiri ini left ventricle dia tekanannya besar banget gitu ya, otomatis dia akan mendorong ke sana gitu. Nah, dorongan itulah yang menyebabkan, ini kan tadi ada vektor yang arahnya ke sana ya, yang ke arah ke timur laut lah ya berarti ini, ke arah sana intinya ya. Nah, tapi karena dia ini di sini gede banget, dia akan menggeser ke sana gitu ya. Akhirnya vektornya itu akan terbentuk menuju ke arah barat laut yang ke sini lah intinya gitu ya. Maka dia akan murni terbentuk defleksi negatif pada lid 2 nantinya gitu. Ya, karena yang dari sebelah kanan itu yang dari sebelah kiri itu lebih besar sehingga mendesak, maksudnya itu kayak ya bergeser ke sebelah yang kanan, jadi benar-benar ke arah barat laut gitu ya. Oke, sudah. Yang terakhir adalah fase yang keempat ya. Intinya kalau fase yang keempat itu sudah selesai, intinya dia itu akan terbentuk di sini bilangnya kita akan menyebut dengan ST segmen gitu ya. Oke. Nah, ST segmen itu berarti mulai dari akhir QRS kompleks sampai dengan awal gelombang T gitu. Maaf ya, jelek banget tulisanku. Itu ya. Berarti QRS kompleks yang terakhir kan di sini nih. Sampai sebelum terbentuk gelombang T ini, harusnya kalau T ada lagi begini ya.
sampai sebelum membentuk gelombang T ada. Ini adalah namanya adalah ST segmen gitu ya. Kalau misalnya ST segmen ini sebenarnya itu secara fisiologis dia itu masih dipole ventricle gitu. Jadi kayak dipole yang akhir-akhir. Nah, itu adalah ST segmen. Tapi belum dipole ventricle. Dipole atrium kok ventricle. Nah, gini ya. Jadi dia itu belum ke dipole berikutnya gitu. Makanya karena belum ada dipole ini masih di akhir-akhir, maka dia sifatnya flatline begini. Nggak ngapa-ngapain. Sama seperti PR interval tadi ya. ST segmen itu sama-sama isoelektrik seperti PR interval begitu. Oke. Nanti ada tambahan ya, kamu tambahin sendiri di slide-mu itu. Ini ya, ada berikutnya adalah gelombang T ini ya. Gelombang T ini yang ada gunung yang paling ujung ya, ujung yang paling terakhir gitu. Nah, gelombang T di sini dia itu mencerminkan kalau dia itu lagi repolnya ventricle gitu. Gitu ya. Jadi dia itu kalau repol ventricle ya udah dia akan membentuk gelombang T tapi biasanya kecil banget gitu. Kalau repol ventricle kan artinya kembali ke fase awal lagi ya, CC. Kembali ke fase yang ini lagi yang seperti hampir gelombang P ini tadi gitu ya. Jadi intinya dia yang di sini itu mulai relaksasi negatif gitu ya. Karena prosesnya negatifnya keluar ke sana gitu ya. Otomatis kan negatifnya itu menuju sumbu yang negatif juga ya. Intinya kalau negatif menuju sumbu negatif itu sama dengan ke positif, sama dengan berkebalikan. Makanya dia hasilnya adalah defleksi positif. Jadi dia naik ke atas. Tapi biasanya gelombang T ini jarang banget ketemu kalau di EKG normal-normal gitu jarang banget ya. Biasanya kalau pada EKG abnormal, nah itu si T ini bisa menggambarkan suatu penyakit. Gitu. Kalau misalnya di normal jarang banget kelihatan gitu. Oke. Dari keseluruhan ini kita sudah belajar, kamu udah tahu ya, paham betul kenapa kok terjadi PQRST lah ya di dalam sini semuanya gitu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya? Nggak ada? Oke deh kalau nggak ada. Lanjut dulu ya. Oke, berikutnya baru kita bahas tentang sadapan ya. Jadi kenapa kok sadapannya tak akhirin dulu ya? Karena kalian harus tahu, misalnya gini, karena di sadapan mau di gambaran sadapan di lead 2 sama gambaran sadapan di AVL itu tuh bakal beda, yang jauh bedanya jauh banget. Nah, makanya yang tak dulukan itu bukan sadapannya gitu ya. Jadi makanya dulu sih waktu aku belajar di periklinik ya sesuai dengan urutannya belajarnya sadapan dulu. Aku agak bingung ya, kenapa di setiap sadapan itu sandi rumputnya kok beda-beda gitu. Nah, makanya kita harus tahu dulu gelombang itu terbentuknya yang normal di lead 2 bagaimana. Nah, nanti kita akan baru belajar setiap sadapannya. Jadi biar kalau beda-beda bentuk sandi rumputnya kita nggak bingung. Ke sadapan ya, Bes, sekarang. Jadi kalau sadapan itu ya udah tahu lah ya. Intinya dia ada 3 kelompok besar sadapan ya. Sadapan itu artinya, sadapan bahasa Inggrisnya itu lead ya. Artinya tuh, artinya kutub-kutub lah ya. Kutub itu artinya sadapan atau lead gitu. Nah, ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah bipolar limb lead. Ya, bipolar limb lead. Yang kedua adalah augmented unipolar limb lead dan ada precordial chest atau chest lead gitu ya. Sajane itu sesuai namanya ya. Bipolar itu artinya itu dua, polar itu artinya kutub. Ya. Limb lead itu artinya kalau misalnya ngomongin limb itu ya berarti limb itu kan bahasa ininya kita ekstremitas ya kan. Ya udah berarti dia itu sadapan yang akan terbentuk dari 2 kutub yang ditaruhnya di ekstremitas gitulah intinya. Ya, terus kalau augmented unipolar ya uni satu polar kutub, habis gitu dia limb lead gitu ya. Jadi intinya nanti lead ini tuh akan menggambarkan satu kutub, nanti tak jelasin gimana ya. Yang ketiga adalah precordial ya. Namanya precordial ya sudah berarti dia itu yang akan memproyeksikan jantungnya beneran, core-nya beneran gitu ya. Atau disebut dengan chest lead atau karena ditaruhnya di dada. Nanti ada V1 sampai V6. Wes, ini nggak usah panjang-panjang. Nah, ini yang penting banget buat kita perhatikan. Let's go ya, fokus. Sekarang kita ngomongin bipolar limb lead dulu ya. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu nih, ada yang namanya segitiga Einthoven ya. Itu nama penemunya ya, Bes. Einthoven. Ini ya. Ini kalau aku nemuin segitiga aku yang tak namain segitiga
yang mulia gitu mungkin ya. Nah, jadi ini adalah segitiga Eindhoven ya. Jadi emang tapi segitiga kebalik gitu ya bentuknya ya. Nah, jadi apa namanya sadapan-sadapan itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang kudu penebat alat sadapannya, kamu kalau udah yang pernah skill ya, EKG itu kan tidak alat EKG. Nah, sadapannya itu ada yang cetek-cetek ya, yang bisa dianuin kayak apa itu, kayak jepitan jemuran itu cetek-cetek ya. Ada juga yang modelnya itu kayak apa itu ya, kayak vakum gitu ya, kayak kecil-kecil itu ya. Nah, yang kecil-kecil itu yang banyak warna-warni itu. Nah, sebenarnya ada cuma 2 macam itu kan. Maksudnya intinya tuh yang dicetek-cetek sama yang ditempel-tempel gitu ya intinya. Tapi kenapa kok kelompok besar sadapan tadi ada 3 gitu ya. Karena yang tadi cetek-cetek itu ya, yang cetek-cetek tadi itu tuh bisa dijadikan 2 kelompok besar gitu ya. Jadi bisa dijadikan 2 macam sadapan. Sesuai namanya, tadi cetek-cetek itu ditaruh di mana? Cetek-ceteknya itu kalau misalkan EKG yang standar banget itu cuma ada 3 cetek-cetekan ya, 3 jepitan ya. Jepitannya itu ditaruh di tangan kanan, right arm, terus jepitannya ditaruh di left arm, tangan kiri, dan jepitannya ditaruh di left leg. Ya, ini bukan di tengah-tengah ya, jadi gimana itu kok tengah-tengah? Itu kaki kirinya ke depan itu lah ya, kayak apa namanya? Jadi makanya dia tuh ditaruhnya di left leg gitu ya. Oke, nah sebenarnya ada juga EKG yang ada 4 ya, cetek-cetekannya ada 4, tapi intinya yang ditaruh di right leg, ya, jadi di kaki kanan itu tuh netral, jadi ya buat etok-etok aja, kayak kasihan kan dia kayak dikucilkan, ya, daripada dikucilkan tetap ditempel, cuman nggak ada artinya dia, ya. Nah, cetek-cetek tadi itu bisa membuat, jadi misalnya ya ini ya sadapan cetek-cetek, ya apa ya aku nulis ya, sadapan cetek-cetek itu nanti dia bisa membentuk 2. Bipolar sama dia akan membentuk yang unipolar gitu. Yang bipolar tadi apa? Lead 1, 2, 3. Sedangkan kayak unipolar itu yang AVL, AVR, dan AVF gitu. Ya, jadi sadapan cetek-cetek bisa jadi 2. Maksudnya gimana nih, lihat ya. Sesuai dengan namanya guys ya, sesuai dengan namanya. Kalau bipolar kutubnya berapa? 2. Ya, kalau bipolar kutubnya itu 2. Artinya apa? Kalau kamu itu ingin membentuk proyeksi dari right arm yang muatannya negatif menuju ke kutub yang di left arm muatan positif, itu disebut dengan lead 1 gitu. Nah, jadi kenapa disebut dengan bipolar? Karena tadi lead 1 itu terbentuk untuk memproyeksikan dari yang cetekan di tangan kanan ke cetekan yang tangan kiri gitu. Nah, arah cetekan tangan kanan itu dia sumbunya negatif ya, harus diingat-ingat ya. Jadi yang positif dari cetek-cetekan itu yang sumbunya negatif cuman di tangan kanan tok gitu ya. Cuman di tangan kanan tok gitu. Oke, wes ya. Wes, berarti dia tuh kalau ke arah yang positif dia nanti akan membentuk lead 1 begitu. Oke, wes ya, wes. Nah, sekarang kita jangan dulu deh. Oke, sekarang kita ke lead 2 dulu. Nah, kalau lead 2 dia itu menggambarkan dari cetek-cetekan yang dari tangan kanan menuju ke kaki sebelah kiri. Sama awalnya tadi berangkatnya kutub negatif menuju ke kutub yang positif. Bipolar 2 kutub. Sedangkan kalau lead 3 gitu ya. Kalau lead 3 dia itu untuk memproyeksikan dari tangan yang sebelah kiri menuju ke kaki sebelah kiri gitu ya. Jadi terus kalau yang di sebelah tangan sebelah kiri ini, karena yang left leg ini pasti positif, maka nanti yang di left arm ini dia seakan-akan akan menjadi negatif begitu. Karena nggak mungkin kamu satu dari di semua kimia ya dulu waktu SMA nggak mungkin dari positif ke positif nggak akan terjadi apa-apa ya, nggak mungkin gitu. Oke, wes ya, wes. Sudah. Nah, sekarang mari kita interpretasikan guys pada gambaran EKG yang tadi aku bilang sandi rumputnya bakal berbeda-beda. Kita ke lead 2 dulu yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di awal tadi, ya. Nah, pada lead 2 gitu kan, arahnya kan benar ya, menuju ke tenggara ya. Lead 2 ini nanti akan menuju ke arah tenggara. Ya, nah karena dia menuju ke arah tenggara sesuai dengan yang kita pelajari ada P, Q-nya nampak, R-nya tinggi dan ada gelombang T, begitu ya. Sekarang kita ke lead 1 guys. Tenggara itu kan arahnya tadi ke sini ya. Nah lead 1 itu dia tuh ke arahnya ke timur begini.
Nah, otomatis dia itu kan sebenarnya masih satu arah ya, maksudnya tuh ke arah kanan semua lah ya. Ini kananmu ya, kananmu di layar ya. Ambil kata kananmu di layar. Sama-sama di kanan, cuman dia itu nggak sesuai dengan vektor yang asli gitu ya. Nggak sesuai ke arah tenggara, nggak pas di tenggara gitu loh. Nah, maka dia mungkin P akan jelas terlihat ya, karena P tadi dipol atrium, arahnya masih sama. Nah, lihat gelombang yang hilang di situ apa? Gelombang Q mana nih tanda tanya? Ya, gelombang Q tidak terlihat. Nah, tadi diingat-ingat gelombang Q itu terjadi di waktu apa sih? Waktu terjadi dipol ventricle yang pertama kali gitu. Ya, dipol ventricle yang pertama kali. Ingat tadi itu gelombang Q tadi terbentuk karena dia itu balik ke atas begini ya kan. Nah, sedangkan dia itu arahnya dari ke kanan begini, dia bertabrakan begini, maka gelombang Q-nya menjadi tidak terbaca begitu. Ya, jadi pada normal di lead 1 itu biasanya Q itu tidak terlalu kentara, tidak terlalu terbaca begitu ya. Tapi bukan berarti ini ada penyakit ya, belum tentu juga gitu. Makanya yang menjadi utama tetap lead 2 sesuai dengan vektor aslinya ke arah tenggara gitu ya. Oke, sekarang kita ke lead 3 ya, karena lead 3 dia itu sama sebenarnya ke arah, mungkin dia sedikit ya ke arah ke barat daya ya, tapi dia masih sama-sama ke bawah begini ya, vektornya masih sama seperti si lead 2 gitu ya, ke arah tenggara sama-sama ke bawah. Maka mungkin P-nya terlihat, Q-nya mungkin terlihat lebih dalam, R-nya nggak setinggi di lead 1 gitu ya, dan T-nya nggak setinggi di lead 2 begitu. Wes ya, paham ya? Setelah nanti ini ya, biar kalian nggak bingung, gambaran di lead 1, 2, 3 kok ini beda-beda ya gitu ya. Oke. Sekarang kita sudah bipolar centang ya, sudah selesai. Sekarang kita ke unipolar, sama sumbernya dari yang cetek-cetek gitu ya. Dari yang cetek-cetek tadi. Nah, cetek-cetek tapi kalau unipolar, uni 1, maka yang dilihat hanya satu katup itu saja ya sudah. Kalau misalkan AVR sesuai namanya ya, AVR itu augmented voltage right ya sudah, berarti yang di tangan kanan itu yang belakangnya RAVR. Yang ditaruh di tangan kiri itu ada. Nah, sedangkan yang paling bawah itu AVF augmented voltage, F-nya itu foot kaki gitu ya. Jadi AVF itu terbentuk dari sadapan cetek-cetek yang ada di kaki kiri. Tapi nggak pakai melihat tuh dia arahnya kemana-mana, nggak usah ya. Dia satu hanya membentuk suatu garis imajiner saja. Karena dia fungsi adalah unipolar, uni 1 polar, sumbunya cuma 1 gitu ya. Oke. Sudah sih itu aja kalau masalah yang ini bipolar limit ya. Kita kok sekalian bahasa unipolar ya. Intinya kalau bipolar begitu ya. Ini tadi review saja kenapa di gelombang di lead 1 2 3 QRST-nya bisa beda-beda. Ya. Oke. Sudah. Ada yang ditanyakan buat bipolar ini mana ya, kok nggak muncul tuh. Oke. Sudah, nggak ada yang tanya ya? Oke, mantap. Nah, sekarang adalah yang lah ya. Ini maksud dari bipolar limit tadi ya. Kenapa kok tadi ada segitiga Einthoven dan bla 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 itulah ya. Nah, kita itu tujuannya adalah tadi untuk melihat, memperkirakan morfologi jantung ya. Kita tuh akan melihat bentuk jantungnya hanya dari sandi rumput itu tadi begitu. Nah, biar kalian nggak bingung, pakai prinsipku ya. Prinsipku namanya adalah prinsip eyeball, bola mata. Oke, prinsip bola mata. Yang kita ngomong adalah bipolar dulu ya. Tadi bipolar kalau masih diingat, aku review kembali ya. Bentuk segitiganya Einthoven seperti ini. Oke, lead 1 berada di sini ke arah timur. Lead 2 ke arah tenggara, dan lead 3 itu ke arah barat daya begini ya. Oke. Nah, ini tuh guys, kalau dimasukkan dalam kuadran seperti ini, sami mawon ya. Lead 1 harus tetap ke arah timur. Oke, jadi yang di atas ini itu dipindah ke sini. Oke. Yang lead 2 gitu ya. Lead 2 tadi ke arah tenggara, dipindah ke arah sini biar jadi kuadran ya. Yang lead 3 tadi ya, lead 3 harus ke arah barat daya ya, jadi ke bawah sini sami mawon. Oke. Nah, kalau ada dikasih sudut-sudutnya, sudut yang 0 derajat itu dimulai dari lead 1 ya. Ini adalah sudut 0 derajat ya, sama kayak sumbu XY itu loh guys. Sumbu X itu kan 0 derajatnya di sini ya, berarti 180 derajatnya ada di sini gitu ya.
Oke, terus ya. Nah, setiap sudut ini karena sudut di sini tuh 90 kalau dibagi jadi 3 kan 30-an ya. Berarti di sini 30 derajat. Berarti lid 2 itu membentuk 60 derajat dari lid 1 begitu ya. AVF membentuk 90 derajat dari lid 1 begitu dan seterusnya ya. Karena kita bahas bipolar dulu maka cuma lid 1, 2 dan 3 yang kita lihat ya. Fokus ke sini. Oke. Nah, prinsip di eyeball itu maksudnya adalah di mana kamu ingin memproyeksikan lead-nya, disitulah kamu letakkan bola matamu di sana. Oke, base. Sekarang kita yang pertama dulu, lead 1. Eyeball-nya taruhin di lead 1 begini. Nah, di ujung lead 1. Kamu berarti arah matanya ke sana. Gini ya. Nah, ke sana, ke arah sana. Begini. Ya, jadi matanya tuh melirik gitulah ya. Intinya atau kamu taruh mata, nah ya sudah matanya itu di akhir dari eyeball, di akhir dari panah sumbunya tadi. Berarti lead 1 itu melihat proyeksi jantung bagian mana? High lateral wall dari left ventricle. Ini lihat ya, secara anatomis dia agak miring begini. Left ventricle di sini, ini adalah lateralnya, ini high lateral ya. Ini kan lateralnya itu sepanjang ini kan gede banget ya left ventricle itu ya. Nah, maka lead 1 itu membaca high lateral wall, jadi yang di arah sini. Nah, ini yang dibaca sama lead 1, begitu. Sekarang lead 2 ya, lead 2 itu dia yang di arah sini, maka kamu taruh tuh matamu di sini ya. Kamu taruh mata di sini melihatnya ke arah sana. Maka karena jantung rada miring nih, lihat dia pas banget di apex kan gitu ya, di bagian bawah sini. Maka lead 2 itu akan mencerminkan daerah ini gitu, inferior wall gitu. Oke. Nah, untuk yang lead 3 sama, kamu taruh eyeball di sini gitu ya. Kamu melihatnya ke arah sana, sama dia itu sama-sama melihat inferior kan, tapi kalau yang lead 2 tadi arahnya inferior fokus ke apex gitu. Sedangkan kalau misalnya lead 3 ini inferior lebih ke arah yang ruang sebelah kanan ya, ruang jantung yang sebelah kanan atau right ventricle begitu. Ya, kan posisinya ada di sini nih yang dilihat ya. Begitu. Oke. Terus ya, jadi prinsip eyeball ini selalu kamu pakai. Dan nanti sama ke unipolar ya udah tinggal kamu proyeksikan aja. Kalau AVR berarti melihat dari bawah, AVR kamu melihat dari atas, gitu ya, AVR melihat dari sebelah mana gitu intinya. Oke. Terus ya, prinsip di eyeball ini jangan dilupakan. Kayak kamu nggak bingung sendiri gitu loh. Nanti kalau ada soal ya kayak lead 1 itu melihat sebelah mana dinding otot jantung sebelah mana, kamu tinggal pasang bola matamu di sana. Yang penting segitiga Eindhoven-nya ini sudah ada di luar kepala kamu ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke augmented unipolar ya. Kita mengulang lagi lah ya tadi, ini nggak usah diulang intinya tadi. Kalau ya sudah, kalau AVR itu R-nya tangan kanan, L-nya left tangan kiri, terus habis itu F-nya AVF foot, berarti ditaruhnya di kaki sebelah kiri. Wes. Nah, maka AVR itu ya akan mencerminkan right arm terhadap left arm dan left leg gitu ya. Ya kita sama aja ya. Jadi yang namanya right arm ya, kamu gambar garis imajiner ke sini nih. Tik 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 sampai ke sini ya. Otomatis dia itu akan memproyeksikan right arm terhadap left arm dan left leg nih ya. Kamu bikin tik 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 tik. Nah, jadi dia itu akan membentuk apa jenenge? Sudut siku-siku atau tegak lurus di mana. Nah, itu disebut dengan augmented voltage, itu tuh ditaruhnya di situ. Ya, ada right, left sama foot begitu. Oke. Nah, terus perlu diingat-ingat adalah yang jadi huruf penamaan itu yang positif ya, sama seperti tadi lah ya, yang right ya udah berarti yang right itu yang positif di tangan kanan, yang left positif tangan kanan gitu. Ya, wes tidak usah diulang lagi. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah masalah nih AVR nih yang harus tak bintangi. Harus paham betul gitu ya. Ada yang aneh nih dari gelombang AVR gitu ya. Nanti pada gambaran ECG normal, AVR itu yang di tangan kanan right, dia akan gelombangnya itu berkebalikan dengan lead 2. Nah, kalau tadi kita belajar lead 2 gimana? PQRST begini. Nah, dia tuh bakal kebalik guys. Ya sudah, kalau dibalik dia di reverse dia jadi gimana? P-nya turun, terus Q-nya naik. Terus habis gitu R-nya turun, terus ini naik lagi, terus begini gitu kan. Aneh ya kan, aneh sekali. Nah, tapi ini ada alasannya, jadi biar anak-anak lesku semuanya pintar. Kenapa ya alasannya? Kita kembali ke slide sebelumnya.
Kita tadi yang bikin kebalik apa? AVR, right, kita lihat ya. Ingat sesuai dengan prinsip, yang jadi huruf penamaan berarti itu yang positif. Kalau AVR berarti sumbu positifnya ada di mana? Di cepitan atau cetek-cetek yang ditaruh di R, berarti dia ditaruh di right arm, oke? Nah, sekarang kalian bayangkan nih, right armnya, dia itu sumbunya positif, gitu. Nah, tadi diingat AVR itu terbentuk antara untuk memproyeksikan RA yang tegak lurus dengan LA dan LL. Berarti intinya sumber kelistrikannya dari sini, ya kan? Ini kan biar tegak lurus begini nih. Nah, biar siku-siku kan membentuknya begini. Nah, maka sumber kelistrikan dari sini. Awalnya itu adalah negatifnya ada di sini, begitu. Nah, wes. Tadi kalau misalkan lead 2, ya lead 2 normal, positifnya di sini, negatifnya di sini, positifnya di sini nih. Ini lead 2. Ini lead 2. Ke arah tenggara begini. Oke. Nah, sedangkan yang namanya AVR itu dalam kondisi normal, dia itu memproyeksikan, lihat, selalu dari negatif ke positif. Dia ke atas ini. Berarti dia ke arah mana? Ke arah barat laut. Maka dia yang namanya AVR itu berkebalikan dengan arahnya vektor lead 2. Ya wes, tadi kalau misalkan nih di lead 2, dia tuh terbentuk defleksi positif, ya jelas pada AVR dia akan membentuk defleksi negatif. Dan sebaliknya, kalau misalnya di lead 2 dia ada negatif kompleks, di lead AVR dia malah positif kompleks, begitu. Nah, itulah alasan kenapa yang AVR itu gambar EKG normalnya selalu berkebalikan. Jangan kamu nanti habis ngeliat semua lead, kamu lihat AVR, wah kebalik penyakit, nggak salah ya. Jadi memang justru yang harus kamu lihat setelah kamu lead 2, kamu lihat AVR-nya justru. AVR-nya kebalik nggak ya dari lead 2, begitu. Nanti kalau misalkan ternyata lead 2 itu kok dia bentuk sandi rumputnya malah sama seperti AVR, nggak ada yang berkebalikan, nah itu justru ada penyakit begitu. Ya, jadi yang harus dilihat ada lead 2 dan AVR itu untuk memastikan gelombang ECG ini tuh sudah benar atau belum nempelnya gitu. Hah? Oke, wes ya. Jadi biar anak-anak lesku tuh tahu kenapa AVR itu berkebalikan, karena kalau lead 2 itu arahnya ke tenggara, kalau AVR itu arahnya ke barat laut begitu ya, ke atas kiri gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk AVL dan AVF, mari kita tinjau kembali. Ya, kalau misalkan AVL, L left-nya itu jadi dari sini, dia modelnya ke atas begini ya. Masih searah nih, sama-sama ada di sebelah kanan ya. Lead 2 kan tadi ke tenggara. Sedangkan AVF dia ke bawah, yang positif ada di sini, dia posisinya ada ke arah bawah sini, sama dia masih ada di posisi bawah gitu ya. Maka vektor yang masih sejajar kanan dan bawah itu gambarannya hampir sama seperti ke arah tenggara gitu ya. Jadi masih sama-sama seperti lead 2, masih sama dengan ya. Oke. Dan nanti mungkin hanya ada perbedaan tinggi-tingginya saja begitu ya. Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita ngomongin eyeball buat yang augmented. Sama ya prinsipnya. AVR ya, kita taruh tadi R di tangan kanan tuh, berarti dia ada di barat laut. Taruhan matamu di sini gitu ya. Terus melihatnya ke arah sana. Begitu. Ya sudah. Jadi kamu lihat kan berarti daerah sini ya, Bu. Ya kan, Bos? Nah ya sudah, maka dia itu akan menilai dinding jantung yang bagian right ventricle ya. Jadi dia yang di sini sampai ke bawah ya. Nah, ini sampai ke sini right ventricle. Terus habis itu sama basal septum ya. Septum kan ini kena di sini nih, ini basal septum ya. Masih kena dalam jarak pandangnya AVL. AVL bos sekarang. AVL dari timur laut ya bos. Kamu taruh tuh ininya di sini. Ya kamu taruh di sini. Apa jenis matanya? Lihat ke arah sana ya. Sudah, berarti dia high lateral wall nih, ya left ventricle kan segede gaban ini ya. Nah, sama dia lateral wall gitu ya. Sedangkan untuk AVF, kamu lihat dari bawah sis nih ya, matanya dari sini kamu lihat ke bawah. Dari bawah menuju ke atas. Sudah, maka yang kelihatan adalah inferior wall begini. Yes ya, gampang ya. Oke, prinsip the eyeball selalu dipakai. Lanjut. Nah, yang terakhir baru adalah lead atau sadapan-sadapan prekordial atau chest lead ya. Nah, ini baru yang ditempel-tempel ya, kayak ada sedot kayak rasanya kayak ada sedot-sedot gitu. Gitu ya. Jadi,
Kalau ini itu terdiri dari V1 sampai V6 ya. Jadi kalau misalkan gambaran jantung itu begini tadi ya, gambaran jantung begini, ini lebih lebar gini ya. Gambaran jantung begini ya. Nah, V1 sampai V6 itu dibuat mengelilingi jantung gitu loh harapannya itu seperti ini. Nah, maunya tuh seperti ini. Jadi biar kalau tadi yang sadapan cetek-cetek tadi, sadapan yang jepitan itu harapannya itu melihat secara imajiner, kalau prekordial itu benar-benar benar-benar kayak seakan-akan nempel sama jantung gitu loh. Lah kan kita nggak mungkin ya membedel orangnya terus kita naruh sadapan ini di jantungnya langsung kan nggak mungkin. Maka kita tuh harapannya adalah menimbulkan bayangan-bayangan yang ini apa namanya sama jantungnya begini maksudnya. Nah gitu ya. Oke. Nah ya sudah kalau misalkan begini ada V1 sampai V6 ya. Kalau aku dulu pakai nyanyian kita biasanya cuma diubah liriknya ya. Merah, kuning, hijau. Oh enggak. Ini V3 V4-nya ini tuh aku bikin urutan ini sesuai langkah untuk menempelkannya ya. Sesuai langkah untuk menempelkannya. Jadi langkah menempelkan kalau nanti kalian OSC kan harus dibunyikan ya. V1 saya tempelkan di V1 berwarna ini saya tempelkan di sini. V2 saya cara mendapatkan ini adalah dari ICS 4. Nah, V2 warna ini itu akan saya tempelkan ini. Terus kemudian setelah menempel V2 saya akan menempel V4 terlebih dahulu. Jadi jangan dibalik ya. Jadi yang urutan ketiga dalam menempel itu V4 dulu. V4 berwarna coklat itu akan saya tempelkan di titik potong yang saya dapatkan dari ini. V3 itu saya taruh di antara V2 dan V3. Begitu cara bunyinya ya. Jadi V1 kalau sesuai urutan nempel V1, 2, 4, 3, 5, 6. Nah, tapi kalau misalkan sesuai ini, kalian tuh biasanya susah. Kalau OSC udah gobo ya, ngeblank kabel, lali, wis mbuh ya kan. Nah, karena kamu sering banget ngeblank waktu OSC, enggak ya, nauzubillah, semoga tidak ngeblank. Tapi misalkan ternyata ngeblank, lihat sebenarnya tuh di sadapannya tuh ada tulisan V1 ya Allah, tapi cuilik mentik dan biasanya di EKG-nya itu kan EKG yang kalian buat skill itu EKG punya lab faal kan. Iku wes pudar dan jamuran guys, gak ketok ya, sudah nggak kelihatan. Maka hafalkan saja warnanya sesuai dengan pelangi-pelangi, tapi diganti liriknya ya. Merah, kuning, hijau, coklat, jingga, ungu gitu ya. Aku agak lupa kalau nggak salah yang di faal itu dia V5-nya warnanya hitam bukan jingga, tapi aku lupa ding. Kalau di RS tuh warnanya hitam. Aku lupa kok di faal warnanya apa. Ya. Oke, sudah ya. Nah, terus ini adalah letak penempelannya di mana ya. Ini itu ya sudah ya, guys, hafal mati ya. Sampai kemana-mana tuh ya wes sampai gini. Tapi tenang aja nanti kalau misalnya lama-lama sudah hafal, kamu nggak usah. Kamu nempel tuh kayak udah tahu itu letaknya dari mana-mana. Ya, ini hanya tak tak jabarkan saja ya. Kalau V1 warna merah tuh ada nempelnya di intercostalis sternum. Dia di ICS 4 intercostalis space 4 parasternal line dextra ya, PSL berarti sesuai namanya parasternal. Nah, artinya sternum itu kan garisnya itu ini ya kan. Dia tuh ada di parasternal berarti ini kan sternum nih ya. Para itu artinya tuh pinggir ya, berarti dia taruhnya di pinggirnya sternum gitu ya. Dia letaknya di ICS 4. Nanti kamu harus menjelaskan tuh ya, nanti waktu skill ICS 4 saya mencarinya dari yang pertama dari angulus sternum ludovici, saya menemukan ICS 2, saya menuju ke arah sternum, kemudian saya perkusir redup, kemudian saya turun 2 ICS, saya mendapatkan ICS 4. Nah begitu. Nah, wes. Kalau V2 kuning dia ada di ICL 4 PSL tapi yang sinistra gitu ya. Jadi ada di sternum yang di bagian kirinya gitu ya. Terus V4 dulu guys ya. V4 dulu warna coklat tadi itu adalah titik potong dari linea media clavicula. Sesuai namanya aja guys, linea media clavicula. Artinya itu apa? Garis tengah kelek ya. Nah, kan kok clavicula kok kelek. Clavicula tuh ini ya, selangkah ini. Nah, tengah-tengahnya di mana? Nih kamu susuri ke situ ya. Sampai ICS 5. Nah, disitulah pertemuan antara ICS 5 dan linea media clavicula. Terus V3 ditempelkannya di antara V2 dan V4, jadi di tengah-tengahnya begini ya.
Oke. Terus V5 yang warna jingga hitam tadi itu titik potong linea aksila anterior ya, sesuai namanya berarti dia garis kelek depan ya. Ini kelek depan di sini sama yang harus melalui V4. Jadi harus sejajar sama V4 begini, tapi dia nanti lurusannya sama kelek depan gitu ya. Terus yang terakhir adalah V6 ya sudah dia titik potong linea aksila anterior gitu ya dengan garis mendatar V4 dan V5. Ya udah V4 dan V5 kamu bikin garis mendatar begini. Nah, linea aksila anterior ada di sini gitu. Wes yo. Di sini harus hafal mati sajalah, ya mau bagaimana lagi. Oke, sudah ya. Kita screenshot dulu. Oke. Sudah, lanjut ya. Nah, ini adalah kita ngomongin masalah tadi prekordial itu ya. Jadi nanti guys ya, gambaran sandi rumputmu di V1 sampai V6 itu juga bakal beda ya bentuknya ya. Sama seperti tadi nih gambaran jantung, harapannya yang paling sesuai ke arah tenggara siapa? V3 dan V4 nih lihat ya, ke arah tenggara. Oke, wes. Nah sekarang ini ada sesuatu yang menarik gitu ya dari prekordial lead ini yang nanti akan kalian temui di gambaran EKG normal. Kita kembali ke prinsip kemarin fisiologi jantung, di mana left ventricle akan lebih tebal dari right ventricle, bukan? Nah, maka nanti kekuatannya gitu ya akan jauh lebih besar. Tadi kamu udah bilang besar di yang sebelah kiri, oke? Wes. Maka kalau misalkan kita ini fokus sekarang kita mau ngelihat di R wave dan S wave ya. Jadinya intinya kita melihat di QRS kompleks. Kita mau melihat QRS kompleks, kita akan membedah QRS kompleks. Tadi diingat-ingat. Kalau misalkan gelombang, ini kan gelombang I, gelombang R, gelombang S ya. Gelombang R tadi gitu ya, gelombang RRL tadi itu adalah gambaran dari dipolnya si ventricle yang utama ya. Yang ngecrotnya itu makanya dia defleks positifnya tinggi sekali karena dia ngecrot sampai ke seluruh tubuh juga gitu ya. Nah dia itu arahnya gitu ya, dia tuh arahnya dia akan arahnya defleksi akan semakin positif begitu ya. Wes. Sedangkan untuk yang S gitu ya, gelombang S dia terbentuknya defleksi negatif karena dia yang tadi proses di jantung dia prosesnya mental ke atas tadi ya. Proses mental ke atas tadi mana dia membentuk defleksi negatif ya. S di sini adalah akhir dari dipol ventricle begini. Oke. Nah, yang menarik dari R dan S di sini di gambaran tumbuh prekordial ya antara V1 dan V6, kita tuh akan melihat progresivitas dari gelombang R dan S. Maksudnya bos ya. Namanya juga progresivitas itu kayak perbedaan atau pergeseran ya gelombang R dan gelombang S. Maksudnya apa nih? Lihat ya. Jadi V1 itu kan kamu tadi taruh di sini ya, V2, V3 ya dan seterusnya. Itu saja nih podo guys ya. Kamu taruh eyeball di sini, taruh eyeball banyak. Nah, tapi eyeball itu kan untuk melihat dia itu bentuk jantung yang sebelah mana. Sedangkan arah vektornya tetap ya, arah vektornya ke sini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Begitu intinya. Kamu lihat baik-baik ya. V1 itu dia arahnya ke sana, ke barat laut ya. Sedangkan V6 ini ke arah timur ya. Dibandingkan dengan arah tenggara gitu kan. Ini kan tadi sudutnya 30-an ya, 30, 60, bla 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 gitu kan. Nah, dibandingkan yang menuju banget ke tenggara, V6 ini kan akan jauh lebih dekat daripada V1, benar begitu? Ya kan? Jelas akan lebih dekat dengan V6 gitu ya. Maka nanti gambaran gelombang R di V6 gitu ya, dia itu akan semakin tinggi gitu. Karena ini dari posisinya kan left ventricle-mu di sini nih. Tadi yang butuh ejeksi gede banget siapa? Left ventricle kan, karena sesuai dengan prinsip ini tadi. Left ventricle harus lebih besar dari right ventricle. Maka di V6 gambaran ngecrotnya, gambaran R-nya tadi itu akan lebih gede gitu. Jadi seakan-akan di sini tuh yang hanya kelihatan itu hanya gelombang untuk ngecrot saja keluar begitu. Ya. Nah, lihat gitu karena ketutupan. Nah, sedangkan kamu harus tahu tadi S itu tuh menggambarkan apa sih? S tadi kan menggambarkan waktu mental ke atas. Tapi kita sepakat karena LV itu lebih besar dari RV, maka dia akan bergeser ke sebelah sana tadi, prinsip orang sholat tadi. Nah, maka yang terlihat hanya yang di bagian kanan saja. Sedangkan V6 tuh arahnya di sini loh. Kan nggak kelihatan ya, kamu memproyeksikan ketutupan sama semua ini nggak kelihatan. Begitu ya. Maka gelombang S di sini dia nggak kelihatan. Sedangkan di V1, nih lihat dia arahnya ke barat laut di sini gitu ya.
dia itu justru gelombang R-nya tak nampak karena yang namanya dipole ventricle yang left ventricle yang gede banget itu posisi ada di sini, sedangkan eyeball-nya mbok taruh di sini ya, dia ketutupan sama yang teman-teman yang lain lah, dia nggak kelihatan begitu ya. Otomatis dia gelombang R-nya dia itu pendek, sedangkan S-nya begitu dalam. Karena ingat tadi proses S tadi adalah waktu RV-nya nih yang nampak ya kan, karena kegeser soft solid tadi. Matanya mbok taruh di sini nih ya, otomatis gelombang R di sini dia akan defleksi negatif yang dalam sekali begitu. Ya, maka yang menarik dari gambaran prekordial, gambaran EKG normal, maka dari V1 V6 kita lihat progresivitas R. Dari V1 ke V6 dia itu R-nya akan semakin tak terlihat menuju ke semakin tinggi. Sedangkan progresi dari S-nya dari V1 ke V6 dia dari semakin dalam menuju tak terlihat begitu. Ya, wes ya, paham ya? Nah, setelah itu ada satu hal yang paling menarik lagi yang dikasih lingkaran ya. Gambaran dikasih lingkaran itu maksudnya adalah gelombang isometrik. Nah, ingat ke slide pertama tadi. Gelombang isometrik itu tadi apabila tinggi dari positif kompleks dan negatif kompleks itu sama. Artinya apa? QRX kompleks di bagian yang R dan di QRX kompleks yang di bagian S itu tingginya sama. Tinggi dan dalamnya itu sama. Karena apa? Dia itu vektornya ke arah tenggara, maka dia sama-sama kelihatan tuh. Kelihatan waktu dia dipole sama akhir dipole juga kelihatan begitu. Ya, maka gelombang EKG normal, gambaran isometrik gitu ya, itu tuh harus terlihat di V3 atau V4 itu yang normal begitu. Nah, nanti akan ada penyakit itu di belakang-belakang ya, penyakit normal lah intinya ya. Bukan penyakit normal ya, penyakit tidak pernah normal. Tapi maksudnya kalau gambaran isometriknya itu bergeser ke V1 nanti akan bagaimana? Bergeser ke V6, kok di V6 ini gambaran isometriknya yang besar tingginya kok di V6? Nah, ini nanti yang jadi tanda tanya. Nanti kita akan belajar di belakang. Gitu ya. Yang perlu diingat adalah harusnya normalnya gitu ya, gelombang isometrik ini berada di V3 V4. Isometrik ini nama lainnya adalah gelombang difasik, catat ya, karena nanti biar kalian nggak bingung. Oke, sudah ya. Screenshot dulu. Oke deh. Nah, itu yang penting. Sudah selesai. Ini projection ya. Ini intinya kamu naruh mata di mana lah ya intinya tadi ya. Intinya V1 sampai V3 kamu taruh mata di sini ya bos. Nah, sudah ya, maka kamu akan melihat di bagian left ventricle nanti gitu ya. V2, V3 di sini ya, dan seterusnya lah ya, nanti tinggal dipelajari sendiri ya. Intinya kamu letakkan eyeball di mana. Oke. Sudah ya, nggak usah di screenshot ini. Sudah. Terakhir sebelum istirahat kita bahas tentang EKG paper sedikit dulu ya. Nanti baru kita ke pembacaan EKG ya. Akhirnya setelah kita belajar tentang apa tuh jenenge? Belajar tentang iki gelombangnya dan belajar tentang sadapannya. Nah, sekarang kita aplikasikan kalau itu ditaruh di lembar EKG beneran ya, karena kan itu bukan digambar di kertas HVS ya, harus pakai kertas EKG. Kertas EKG sudah dari tangannya begini bentuknya, kotak-kotak gitu, dan dia ada kotak kecil dan ada kotak besar ya. Kalau kotak kecil tuh, kotak besar kan ini ya guys, ini kotak besar namanya ya, ini kotak besar ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kotak besar. Nah, di dalam kotak besar ada kotak kecil nih, ini kotak kecilnya ya, nih kalau di zoom satu kotak besar nih kamu taruh ke sini ya. Taruh di sini ya, ini yang kotak-kotak ini. Nah, intinya satu kotak besar itu tuh sama dengan 5 kali 5 kotak kecil gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Ya. Oke. Terus ya. Nah, sekarang kita itu ada masing-masing itu ada interpretasinya ya. Kalau kotak kecil gitu ya, nanti kita tuh harus belajar, udah tahu ya, kalau tinggi itu artinya ke atas dan ke bawah ya, kalau lebar tuh ke kanan dan ke kiri ya. Tapi kalau misalnya di sini kan karena baca EKG itu nggak kayak baca Quran ya, bacanya kayak membaca alfabet, jadi dari kiri ke kanan, jadi hanya fokus yang ke kanan saja kalau ngitung lebar ya. Kalau ngitung tinggi dari atas dan ke bawah gitu. Oke. Intinya dari sananya gitu ya, kalau sudah selesai di kalibrasi gitu ya. Jadi EKG itu perlu dikalibrasi. Intinya kalau misalnya dikalibrasi, itu tuh nanti satu kotak kecil itu sama dengan 1 mm ukurannya ya.
itu sama dengan 0,04 sekon ya. Jadi 0,04 detik. Sedangkan untuk yang tinggi, yang ke atas dan ke bawah tadi, intinya tuh kalau lebar tuh menggambarkan durasi lamanya ya. Kalau tinggi itu menggambarkan amplitudo kekuatannya gitu ya. Satu kotak kecil itu sama dengan 1 mm, tapi kalau misalnya ngitungnya ke atas ke bawah tadi itu sama dengan 0,1 milivolt ya, karena tadi kekuatan amplitudo ya. Maka kalau dibikin kotak besar ya sudah, kalau satu kotak besar itu kan terdiri dari 5 kotak kecil kan bos. 5 kotak kecil itu kan sama dengan 5 mm, karena 5 kali 1 mm ya, berarti 5 mm. Nah sudah, itu sama dengan setara dengan 0,2 sekon, karena 0,04 dikali 5, begitu. Ya, karena kan satu kotak besar tuh lebarnya ke kanan 5. Sedangkan untuk tinggi ya sudah, satu kotak besar kan sama ya, sama dengan 5 kotak kecil ke atas ya. Ini tingginya 5 kotak kecil ya sudah. 1 mm kali 5, 5 mm, terus 0,1 milivolt dikali 5, 0,5 milivolt gitu. Oke, terus ya gitu. Oke, dari sini apa yang ada yang dibingungin? Nggak ada lah ya, gampang. Oke, kalau nggak ada kita istirahat dulu. Seperti biasa kita istirahat, baru kita baca EKG yang produk legislasi. Oke, nggak sih, nggak boleh. Oke, kita istirahat berapa ya? 7 menit ya. Sampai berarti 19.50. Oke, yuk silakan istirahat dulu.